Ya, alhamdulillah. Di sini yang kameranya sudah on, Ustazah lihat semuanya bersemangat dalam keadaan sehat. Itu yang selalu kita minta kepada Allah, ya, selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dengan nyaman dan bersemangat. Gitu, nggih. Yang merasa kurang enak badan, semoga diberi kesehatan juga, nggih. Kemudian untuk kegiatan hari ini, seperti yang sudah disampaikan di grup PA masing-masing, nggih, untuk kegiatan pembelajarannya, membedah kisi-kisi terain yang akan kita mulai besok hari Selasa, nggih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian minggu depannya berarti masih ada juga, nggih, hari Senin dan Selasa, gitu ya. Sebelumnya sudah mau tanya dulu, kisi-kisi yang kemarin sudah di-share di grup PA masing-masing, apakah sudah dibuka semuanya? Atau bahkan mungkin ada yang sudah di-print? Sudah semuanya? Sudah di print belum dibaca. Belum, sudah di-print belum dibaca? Kebalik, Atau kebalik. Kebalik. sudah di-print belum dibaca atau sudah dibaca belum di-print? Iya itu. Ya. Setidaknya sudah dilihat, nggih, kisi-kisi atau indikator yang akan Ustazah gunakan untuk soal train kedua ya di angkatan ini, karena kemarin kita sudah mencoba untuk train yang pertama. Atau kemungkinan yang absennya genap karena masuknya masih hari Selasa, dipikirnya kan masih ada kesempatan untuk belajar hari Senin ya, karena kan ada 2 mapel hari ini. Mungkin sudah belajar PKN dulu, kemudian yang bahasa Indonesianya belum dipelajari secara lebih lanjut, tetapi sudah dibuka. Tapi alhamdulillah kalau sudah dibuka. Kita mulai ya, ada 45 indikator. Kalau kalian sudah membaca dan mempelajari dari indikator yang sudah Ustazah tuliskan di situ, semuanya insya Allah sudah kita pelajari, nggih, baik itu di semester 1 ataupun di semester 2 ini. Kemudian ada beberapa materi juga yang sudah kalian pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Coba dilihat, barangkali sebelum Ustazah menjelaskan satu persatu atau menjelaskan beberapa kisi yang mungkin kalian lupa ya, bisa kalian baca terlebih dahulu kemudian ditanyakan ke US gitu ya. Jadi Ustazah memberikan kesempatan dulu ke kalian, mau ditanyakan yang nomor berapa gitu ya. Sambil Ustazah share screen dulu, nggih. Barangkali ada yang belum membuka bisa melihat di layar gitu ya. Sebentar, sambil kalian membaca dulu. Bisa dilihat kisi-kisi dari nomor 1 sampai 45. Jadi 40 pilihan ganda, 5-nya berupa uraian. Itu kok bisa dapat materi seperti itu? Patokannya dari mana? Ustazah sampaikan dulu, nggih. Itu kisi-kisi tahun kemarin ya yang digunakan kakak kelas ketika ujian sekolah. Untuk tahun ini, Ustazah belum menerima kisi-kisi yang terbaru. Jadi kita patokannya ke kakak kelas kemarin. Biasanya yang dipakai kakak kelas kemarin itu tidak jauh berbeda atau bahkan mungkin sama gitu, nggih. Jadi kita tidak ada salahnya bersiap-siap dulu, nggih, atau istilahnya memakai kisi yang kemarin dulu. Insya Allah kalaupun berbeda tidak beda jauh gitu ya. Tetapi sepengalamannya Ustazah selama di kelas 6 tidak berbeda jauh ya, apalagi untuk materi bahasa Indonesia ya cuma itu saja. Jadi tidak perlu khawatir, nggih. Misalkan besok di bulan Maret atau mungkin akhir Februari ini keluar kisi-kisi ujian sekolah, kita sudah tidak perlu khawatir lagi ya, karena sudah menyicil ya dari awal pembelajaran di kelas 6. Sudah dilihat? Ada yang mau ditanyakan dulu? Di Ustazah pengen kalian juga aktif, nggih, melihat materinya kemudian ditanyakan ke us ini maksudnya materinya apa ya? Bisa seperti itu. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ini gratis loh ya, nggak bayar, silakan bertanya. Ustazah sangat senang kalau semuanya bisa aktif, nggih. Sudah terlihat ya di layar kalian? Seperti yang sudah Ustazah share di grup PA masing-masing, sudah terlihat? Sudah. Ada yang mau ditanyakan belum? Silakan dibaca dulu. Dari nomor pilihan ganda dulu boleh atau urean dulu juga boleh. Ada 45 indikator. Adakah materi yang belum pernah kita pelajari dari 45 indikator tersebut? Sepertinya tidak ada, karena semuanya insya Allah sudah kita bahas. Mbak V, gimana Mbak V? Us, yang menentukan isi pantun itu nanti disuruh apa ya, Us? Ya, terima kasih Mbak V. Berarti itu yang soal uraian, nggih? Ya, soal uraian ada 5 soal, nggih, yang ditanyakan Mbak V tadi. Soal nomor 42, menentukan isi pantun. Jadi nanti bentuk soalnya Ustazah akan menyajikan satu pantun yang berisi satu bait ya, berarti nggih, yang
masuk kategorinya adalah pantun nasihat. Jadi nanti kalian Ustazah suruh untuk menentukan isi pantunnya itu apa, itu ya. Ingat ya, pantun kalian pelajari di kelas berapa? Di kelas berapa, 4 Dek? sih, Us. 4 atau 5? 4 atau 5 ya? 4 sama udah diajarin, tapi baru sedikit. ya. Terus habis itu dipelajarin lagi. Diperdalam lagi kalau tidak salah di kelas 5 nggih untuk pantun nggih. Jadi nanti kalian disuruh untuk menentukan isi pantun. Coba Ustazah tanya, kalau menentukan isi pantun itu berarti yang perlu diperhatikan baris keberapa? Kan tidak semuanya pantun ada bisa ya. 3 sama Baris ke 4. ya, baris sama ketiga dan keempat, karena isi pantun itu terletak pada baris ketiga dan 4. Kalau baris 1 dan 2-nya itu berisi apa? Contohnya, Us. Coba contohnya soalnya gimana? Terus jawabannya gimana? Kalau baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran. Baris 3 dan 4 baru bisa diambil isinya atau nasihatnya di baris ketiga dan 4. Untuk contoh soalnya sudah Ustazah kirim di grup PA masing-masing juga. Jadi Ustazah sudah memberikan contoh soal menentukan isi pantun. Kemarin di situ sudah ada ya bagi yang sudah latihan, sudah Ustazah sertakan kuncinya juga. Ada 1 bait pantun, kemudian jawabannya juga sudah Ustazah sertakan. Nanti bisa dilihat nggih untuk contoh soal nomor 42 itu ya. Jadi untuk pantun keluarnya 2 nomor di pilihan ganda. Di pilihan ganda ada? Di pilihan ganda juga ada menentukan pesan ya atau amanat, kemudian yang di urean menentukan isi pantun gitu ya. Berarti nanti isinya pantunnya cuman suruh iniin isinya doang. Ya, tapi bukan menulis baris ketiga dan 4 loh ya. Kemarin itu maksudnya apa maknanya? Apa maknanya? Kan pantun itu termasuk sastra ya. Jadi yang namanya sastra itu kan kadang pesannya atau isinya kan tidak langsung bisa terbaca ya. Kadang ada yang tersirat atau harus dipahami dulu ya. Kira-kira nanti pantunnya tentang apa, Us? Yang keluar. Yang jelas tentang nasihat ya. Jadi enggak ada kan tentang nasihat kan, Us. Nasihatnya itu tentang apa? Yo tidak usah ada sampaikan di sini. Nanti kalau usah ada sampaikan di sini nanti tidak kejutan. Jadi kan pantunnya kan banyak ya. Nanti usah ada ambil satu saja. Nasihatnya itu terkutip. Biasanya berkaitan dengan kedisiplinan, belajar gitu-gitu yang biasanya berkaitan dengan kegiatan siswa gitu ya, atau sopan santun, kemudian keteladanan seperti itu ya. Insya Allah nggak susah kok, tinggal kamu baca baris ketiga dan 4-nya, kamu bentuk menjadi bahasa lain. Tidak seperti hanya menulis baris ketiga dan 4. Kemarin tuh ada Dek ketika ujian sekolah, kakak kelas itu cuma menulis baris ketiga dan 4-nya di lembar jawab. Padahal itu kan namanya bukan menentukan isi pantun ya, tapi menuliskan itu ya berarti ya. Padahal yang Ustazah minta itu untuk menentukan isinya atau menjelaskan. Itu ya, paham nggih? Jadi jangan sampai keliru. Nanti jangan hanya menuliskan baris 3 dan 4-nya saja. Ada yang lain? Mana lagi yang kira-kira masih perlu Ustazah jelaskan? Yang indikator mana? Ada? Kalau bahasa Indonesia itu gampang kok Dek. Gampangnya gimana? Tidak perlu semuanya dihafalkan. Nanti aplikasinya ke bacaan. Seperti kita di kata Bani ya. Bacaannya 1 halaman itu ya Ban ya. Tapi enggak, insya Allah enggak ada. Sebenarnya bacanya enggak 1 halaman, Us. Tapi memang agak melibet, Us. Kalau misalnya jangan deket-deket. Caranya gimana sih, Us? Ya. Gimana, Ban? Kalau yang di buku ada benernya sih. Tapi insya Allah enggak ya. Ustazah juga istilahnya enggak langsung bacaannya yang banyak-banyak di soal, enggak. Paling satu soal 1 paragraf, 1 soal 1 paragraf gitu ya. Kecuali kalau cerita anak. Kalau cerita anak hanya 1 paragraf kan belum bisa diambil pesannya gitu ya. Beberapa paragraf biasanya kalau cerita, tapi enggak sampai 1 halaman full itu enggak gitu nggih. Kita mulai dari soal uraian nggih, karena tadi sudah dibuka Mbak V untuk yang nomor 42, insya Allah paham nggih. Soal 41, ini gampang sekali. Menjawab pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Ini sudah pernah kalian coba ketika train sogem gitu-gitu ya. Ini nanti sudah menyajikan 1 paragraf, kalian hanya menjawab
pertanyaan yang jawabannya itu sudah ada di paragraf loh, penak toh. Jadi tidak usah dihafalkan bacaannya besok yang keluar apa, enggak usah itu ya. Ini pengujian keterampilan membaca kalian, gitu nggih. Kata tanyanya mengapa? Mengapa? Biasanya seperti itu. Kemudian kamu menjawab yang lengkap, gitu nggih. Paham ya? Kemudian nomor 43. Kemarin ini sudah kita coba ya ketika kegiatan pembelajaran. Ustazah memberikan kalian satu gambar ya, ada 2 orang anak yang mau ke sekolah. Jadi sebelum ke sekolah, 2 anak tersebut minta doa restu sambil salim kepada ayah bundanya. Lah, kemarin sudah kita coba ya. Lah, besok itu juga sama, tapi gambarnya beda. Ustazah akan menyajikan satu gambar. Nah, tugas kalian adalah menuliskan cerita berdasarkan gambar tersebut ke dalam 4 apa, Ban? 4 paragraf atau 4 kalimat? Kalimat. Paragraf. 4 kalimat saja ya. Jadi gambar yang sudah Ustazah sediakan kamu narasikan atau kamu ceritakan menjadi 4 kalimat. Dan ceritanya tidak boleh keluar dari gambar itu karena kan kita mendeskripsikan gambar. Jadi harus sesuai gambar gitu ya. Yang ada di situ saja, enggak usah jauh-jauh. Oke. Kalau ini poin nilainya Ustazah ambil huruf besar kecilnya atau huruf kapitalnya, kemudian tanda bacanya nanti juga Ustazah nilai. Bagaimana memulai tulisan, apakah menggunakan huruf kecil atau sudah benar kapital, kemudian bagaimana penyusunan kalimatnya, itu yang akan Ustazah nilai. Itu ya. Itu nomor 43. Gampang ya? Kemudian nomor 44. Memperbaiki tata kalimat dengan benar. Kira-kira ini nanti soalnya seperti apa ini? Ada yang tahu? Ini pernah kita coba ketika train pertama atau ketika Sogem sudah pernah. Ada yang tahu nomor 44 ini suruh ngapain, Dek? Memperbaiki tata kalimat dengan benar. Kalau tata kalimat berarti berkaitan dengan apa? Kalimat efektif. Jadi nanti ada satu paragraf yang di dalamnya itu masih ada satu kalimat yang susunannya itu tidak sesuai, masih acak-acakan. Lah, tugasmu adalah membenarkan struktur kalimatnya. Bisa di otak-atik sehingga menjadi kalimat yang bisa dipahami orang lain, gitu ya. Jadi nanti misalkan satu kalimat masih acak, ada yang harusnya di depan, Ustazah taruh di tengah. Ada yang harusnya di tengah, Ustazah taruh di depan. Lah, ini keterampilan menyusun sebuah kalimat, itu ya. Tentunya harus memperhatikan kalimat sebelumnya juga ya, biar nyambung, gitu ya. Itu untuk soal nomor 44. Ini gampang ini insya Allah. Kemudian yang terakhir, memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca. Contoh soalnya sudah Ustazah cantumkan di latihan soal yang kemarin. Ini lebih atau Ustazah apa namanya? Latihan soal yang kemarin yang penggunaan tanda baca titik 2 dan koma itu boleh gimana? Dibahas. Ya, nanti kita bahas sebentar. Jadi nomor 45 ini nanti soalnya sama persis dengan soal yang sudah Ustazah kirimkan kemarin ya untuk latihan G. Ada sebuah apa namanya kalimat yang di dalamnya itu menggunakan tanda baca koma dan petik 2 karena berupa kalimat langsung. Itu semuanya sudah Ustazah berikan di soal latihan kemarin. Tinggal kalian mencermati, oh kapan toh menggunakan tanda koma itu? Oh petik 2-nya ditaruh di mana? Oh kalau akhir kalimat menggunakan tanda seru atau tanda baca tanya gitu ya. Jadi silahkan nanti dicermati. Nanti kita bahas juga itu ya. Kemarin ketika tatap muka juga sudah pernah kita coba ya untuk mengerjakan itu. Kemudian di Zoom juga sudah Ustazah share juga ya soal yang berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Itu ya. Itu untuk soal uraiannya. Ada yang mau ditanyakan untuk soal uraian? Jangan dibayangkan susah banget itu ya. Enggak, insya Allah tidak susah, kan sudah ada patokannya, sudah ada contohnya juga. Tinggal kalian mencermati dengan baik, insya Allah tidak susah itu ya. Untuk soal-soal ini bisa kalian temukan di modul juga nggih. Bisa kalian lihat di masing-masing indikator, dicari ya. Untuk yang berkaitan dengan indikator mana itu sudah ada di modul semua. Bahkan kemarin ada yang sudah mengirimkan ke Ustazah ya, foto berlembar-lembar ya, tapi baru Ustazah koreksi 4 lembar kayaknya Hasnya, karena Ustazah sambil jagong kemarin itu, jadi belum selesai. Nanti bisa Ustazah koreksi lagi Hasna. Itu nggih. Itu soal uraiannya. Sekarang kemarin akhirnya 16 halaman loh. Ya, nggih. Nanti Ustazah lanjutkan, tenang aja. Itu untuk soal uraian nggih.
Kalau soal yang pilihan ganda, mana yang mau ditanyakan? Enggak mungkin Ustazah sampai 40 tak bahas semua kan enggak ya? Cuma yang mungkin kalian masih bingung saja. 40, memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca. Ini dari nomor 35 sampai 40 itu semuanya sudah Ustazah cantumkan di soal tambahan kemarin. Sudah ada semuanya. Contoh soalnya modelnya seperti itu. Gitu ya. Untuk yang ejaan, itu berarti berkaitan dengan tanda baca dan kata baku. Kemudian satu lagi huruf kapital. Huruf kapitalnya nanti yang berkaitan dengan penggunaan untuk nama geografi. Ini sudah sering kita ulang terus ya. Jeruk Bali, salak Bali, kemudian gula Jawa, pempek Palembang, gitu-gitu ya. Itu yang kita bahas di situ saja. Gitu nggih. Jadi tidak terlalu banyak yang perlu kalian hafalkan. Itu nggih. Jadi nanti bisa dilihat di contoh soalnya saja untuk batasan soal nomor 35 sampai 40. Kata baku tidak bakunya ya itu saja yang di latihan kemarin. Enggak usah kamu terlalu belajar terlalu luas gitu ya sampai buka KBBI gitu enggak usah. Itu ya patokannya yang ada di soal tambahan kemarin saja. Itu nggih. Itu untuk soal nomor 35 sampai 40 berkaitan dengan tanda baca dan ejaan. Gitu ya. Ustazah tak istirahat, ada yang mau tanya dulu sebelum Ustazah lanjutkan. Yang lain nomor indikator 1 sampai 34. Ada yang masih asing kayaknya nomor berapa? Waris mau nanya? Silakan ya, dicermati dulu. Di sini kok aku belum pernah baca ya indikator ini ada nggak di modul? Boleh tanya seperti itu. Yang mana kira-kira? Us. Ya. Itu nanti kan ada 45 soal nggak sih tadi? Ya, 45 soal benar. Nah, itu ini kisi-kisinya tuh udah lengkap dari nomor 1 beneran isinya itu, nomor 2 beneran Ya, isinya jelas itu. banget. Nomor 1 misalkan Ustazah ambil Oh. soalnya di sini indikatornya menentukan topik pada teks. Lah itu nanti Ustazah ada satu paragraf. Kalian Ustazah suruh untuk menentukan topiknya. Temanya tentang apa toh? Lah itu bukan dihafalkan toh kalau soal seperti itu. Aplikasi langsung ke bacaan. Jadi ini temanya tentang apa? Lah gitu ya. Itu soal nomor 1. Nomor 2 sudah tidak asing lagi. Nomor 3 juga tidak asing lagi ya. Menentukan makna kata pada teks. Ada satu paragraf. Nanti ada satu kata yang harus kalian artikan sesuai dengan konteks paragrafnya. Paragrafnya apa? Ya, tentunya bukan paragraf yang sudah pernah kita bahas ya, Ustazah ambilnya lain. Jadi bukan dihafalkan. Kemudian nomor 4 antonim. Sama. Ya, nanti ada satu paragraf, ada kata yang harus kalian tentukan antonimnya. Apa itu antonim? Jangan sampai terbalik dengan sinonim ya. Antonim apa? Antonim dan sinonim kadang masih terbalik. Antonim tuh Lawan kata. Sinonim itu kata. persamaan. Lawan kata atau lawan makna? Yang berlawanan itu katanya atau maknanya? Maknanya, artinya ya yang berlawanan ya. Jadi kata-katanya itu tidak ada lawannya. Yang berlawanan itu artinya atau maknanya. Misalkan jauh, berarti lawan artinya apa? Dekat gitu ya. Itu namanya antonim gitu ya. Jadi yang keluar antonim bukan sinonim gitu nggih. Kemudian nomor 5 ide pokok paragraf ini enggak usah diragukan lagi, kalian sudah kenyang dengan soal yang berkaitan dengan ide pokok paragraf. Iya, sudah kenyang, masalahnya udah dari kelas berapa? Kelas 4 ya. Apa ya, kelas 3 apa kelas 4 ya? Kelas Diulangi 3 terus ya, karena itu penting ya dalam pembahasan sebuah wacana itu paling penting adalah ide pokok. Kan ejaan soal ejaanku yang di kan udah ini. Minta soal ejaan lagi dong, Ya, yang nanti Saudara kirim soal ejaan lagi atau ya. apa gitu loh, aku tuh masih ragu-ragu loh sama kata baku sama kata tidak baku ya, Ya, nanti Saudara kirimkan lagi. Kita lanjutkan, nggih. Nomor 6 juga gampang ya, menentukan kalimat tanya berdasarkan paragraf. Ini kalian juga sudah kenyang ya, sudah sering keluar juga. Nomor 7 juga enggak usah dipusingkan ya. Menentukan kalimat tanya ya. Itu salah ketik, tanya. Kemudian yang nomor 8, ini perhatian untuk soal nomor 8. Ini baru kita bahas kemarin nggih, jenis paragraf. Berarti nanti ada satu paragraf, kalian sudah suruh untuk menentukan apakah itu deskripsi, narasi, eksposisi atau persuasi itu ya.
Kemarin sudah kita bahas ya ketika tatap muka nggih. Jadi insya Allah tidak sulit. Tinggal nanti kalian mengidentifikasi. Itu ya. Lanjut soal nomor 9. Memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Jadi nanti kita memprediksi ya, memperkirakan. Kira-kira kalau teksnya seperti ini nanti endingnya seperti apa. Itu untuk soal nomor 9. Halo, Ustazah masih di sini atau enggak ya? Kayaknya Ustazah terpental deh. Enggak, Oh, Us. enggak. Lah kalian diem aja. Oh, ya Ustazah kayak ngomong dewe. Ya, aku Ya, bingung. ya kan kita kan lagi mendengarkan, memahami, melihat. Iya, soalnya kan kok kayak hening banget. Kira-kira tak kira Ustazah itu terpental gitu nggih. Tia nomor 9 nggih. Tidak kok, tidak terpental, memang kitanya yang kurang. Terus kemudian yang kurang nomor apa ya? Ngomongnya kurang. Ya, mungkin harus ngomong ya, Us. Nomor 10, membandingkan persamaan atau perbedaan dua teks. Ini sudah pernah kita coba juga, nggih. Jadi nanti Ustazah menyajikan 2 paragraf. Kemudian kalian Ustazah suruh untuk menentukan persamaannya. Dari paragraf 1 dan 2 itu samanya di bagian mana itu ya. Berarti ini harus cermat membaca lagi. Jadi tidak usah dihafalkan. Kemudian nomor 11, melengkapi tabel dengan pokok-pokok pikiran berdasarkan teks. Gimana Us maksudnya? Maksudnya nanti ada tabel, kemudian ada ilustrasi, dan nanti ada pertanyaan. Kira-kira untuk tabel nomor 1 dan 2 itu isinya apa? Sudah ada di bacaan, tinggal naruh saja. Gampang toh? Gampang. Kemudian nomor 12 tadi sudah jelaskan ya, menentukan amanat pantun. Ini tinggal dilihat baris ketiga dan keempat. Kemudian nomor 13, menentukan tokoh utama cerita. Nah, nanti ada cerita ya. Jadi ini nanti soal nomor 13, 14, 15 itu satu cerita. Tokoh utama, latar, dan watak. Itu ya, membaca lagi. Tidak perlu dihafalkan ya. Ceritanya insya Allah cerita yang belum pernah kalian baca. Atau mungkin kalau sering membaca cerita, kemudian menemui, aku sudah pernah baca ini. Itu lebih baik lagi. Itu ya. Kemudian nomor 16, makna kata pada puisi. Lah, ini nanti Ustazah menyajikan puisi. Ada salah satu kata yang harus kalian artikan. Ini kira-kira artinya apa ya puisi itu gitu ya. Gitu. Jangan susah-susah loh, Us. Jangan susah ya, Us ya. Yang kan baik gitu kan ya, Us. Jadinya jangan susah-susah ya, Us. Oke, kemudian soal nomor 17, 18 itu juga sama. Satu cerita. Nanti kalian menentukan kesimpulan ceritanya apa toh itu kesimpulannya. Kesimpulannya jangan yang belibet-belibet ya, Us. Sesuai cerita. Dan konfliknya atau masalahnya apa toh di cerita itu, ini sama kalian tidak asing lagi ya, yang sering membaca novel, membaca cerita atau nonton Korea drama atau drama Korea atau nonton sinetron, itu tidak sulit dengan soal-soal kayak gini, sudah gampang banget. Kalau bedanya cuma ini membaca. Kemudian nomor 19, menentukan tema puisi. Nah, Ustazah menyajikan puisi, kalian menentukan temanya tentang apa. Ya, puisinya yang dekat-dekat dengan kalian saja. Kemudian tema drama. Kalau tema drama ini ada percakapan. Kira-kira dari percakapan itu yang dibahas apa toh? Nah, itu kalian nanti membaca dan menentukan temanya. 21, 22, 23 cerita lagi. Kalau ini mengambil nilai positif, keteladanan, kemudian prediksi ceritanya setelah ini apa. Lah, ini gampang banget, nggih. Pokoknya kalau yang berkaitan dengan cerita, kamu tidak perlu khawatir ya, karena semuanya ada di bacaan itu. Jadi bahasa Indonesia itu tidak jauh-jauh dari bacaan. Jadi tidak perlu dihafalkan, tidak perlu repot itu ya, karena sudah ada di bacaan. Tinggal kalian cermat atau tidak. Gitu nggih. Itu nomor 21, 22, 23. Ini banyak sekali ceritanya. Nomor 24, melengkapi istilah pada teks. Ada satu paragraf, kemudian ada yang kosong. Nanti kalian menentukan kira-kira kata apa yang cocok untuk mengisi paragraf itu yaitu untuk soal nomor 24. 25, melengkapi teks dengan ungkapan. Lah, ini sudah pernah kita pelajari kemarin, nggih. Berbagai macam ungkapan yang sudah pernah kita pelajari di modul nanti bisa diulang kembali. Kemudian di bawahnya ada peribahasa. Insya Allah peribahasanya juga enggak yang sulit ya, yang familiar saja atau yang mudah-mudah saja. Kemudian nomor 27, menyusun petunjuk acak penggunaan sesuatu. Berarti ini alat, nggih.
Jadi nanti ada 4-5 kalimat yang acak yang berkaitan dengan penggunaan alat atau benda yang dekat dengan kalian. Biasanya yang sering keluar itu alatnya ada mesin cuci, kemudian kipas angin, televisi, radio, gitu-gitu ya. Cara mengoperasikannya atau menggunakannya seperti apa ini kalian hanya menyusun dari awal petunjuk sampai di akhir. Itu ya, itu untuk soal nomor 27. Itu nggih, gampang. Kemudian nomor 28. Ini kalau iklan di kelas berapa ya? Pernah dipelajari nggih? Ada yang masih ingat? Membuat iklan itu kelas berapa? 4 atau 5? 5. 5 ya. Jadi nanti ada gambar, misalkan gambar sepatu. Nah, kira-kira kalimat iklan yang sesuai dengan gambar itu yang mana? Yang pilihan A, B, C, atau D? Tentu harus diingat nggih, yang namanya kalimat iklan itu kalimatnya pendek, singkat, kemudian mengandung unsur persuasif atau membujuk. Itu ya, itu namanya kalimat iklan. Gampang nggih? Kemudian 29. Paragraf yang masih kosong, paragraf laporan. Nanti kalian tinggal mengisi kalimat yang pas yang mana, gitu ya. Kemudian 30 iklan lagi. Berarti nanti kita suruh milih satu kalimat dari 4 pilihan gitu, Us. Ya, suruh memilih 4 kalimat dari melengkapi paragraf. nanti tinggal ngepas ke yang paling tepat itu yang mana sesuai dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Di modul ada latihannya, nanti bisa dicoba nggih, satu soal saja, enggak usah banyak-banyak. Kemudian 30 iklan lagi nggih, kalian hanya melengkapi iklan saja. Nomor 31 sama dengan kalimat yang laporan tadi nggih, ada pidato, belum lengkap, kalian hanya mengisi kalimat yang sesuai itu yang mana. Itu ya, jadi mencari kalimat yang pas untuk mengisi bagian yang masih kosong. Kemudian nomor 32. Nah, 32 ini kemarin terakhir kita pelajari ya ketika tatap muka dan Zoom. Kata bentukan. Mbak Kansa masih ingat kata bentukan apa? Halo Kansa. Ini kemarin kita pelajari terakhir ya. Kata bentukan apa, Dek? Kata depan belakang itu tuh, Us. Kata depan, kata belakang. Enggak ada. Enggak, itu kayak Gimana? Kata bentukan itu apa? Ada yang masih ingat? Kata bentukan atau istilah lainnya apa? Membuka sebuah paragraf. Bukan, kata bentukan loh. Kemarin baru kita pelajari. Kemarin sudah mencontohkan ada sisipan Imbuhan. ya. Imbuhan itu tuh, Us. Kata bentukan itu kata berimbuhan, kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan. Bentuk soalnya juga sudah pernah kita pelajari dan kita kerjakan di modul. Ada kalimat, kemudian ada kata dasar yang belum mendapatkan imbuhan. Kalian sudah suruh untuk menentukan imbuhan yang sesuai apa. Kemarin yang daring ada kata sunting, daring. Yang luring ya ada sunting, kemudian ada memikat, itu ya yang kemarin sudah kita coba nggih ketika di sekolah. Di modul juga ada, gitu ya. Gampang insya Allah ini. Kemudian enggak usah khawatir, bukan sebutkan beberapa contoh imbuhan, enggak. Sisipan itu apa saja ya tidak, bukan seperti itu ya soalnya nggih, tapi langsung aplikasi ke kalimat. 33. Menyusun kalimat acak menjadi paragraf. Ini nanti ada 4 kalimat yang susunannya masih acak nggih. Kalian Ustazah suruh untuk mengurutkan sehingga menjadi sebuah paragraf yang bisa dipahami. Gampang ya. Latihannya mana Us? Di modul ada banyak sekali, nanti tinggal kalian pilih satu-satu atau 2 soal yang bisa dicoba untuk latihan. Dan yang terakhir, yang tadi yang 35 sudah, yang 34 itu memperbaiki penggunaan istilah. Jadi nanti ada kalimat yang penggunaan istilahnya itu enggak pas, enggak tepat. Jadi kalian harus mengganti dengan istilah yang sudah Ustazah siapkan di pilihan ganda A, B, C, D. Istilah yang mana yang cocok itu yang mana digunakan untuk kalimat yang ada di soal. Itu ya. Itu kira-kira untuk indikator yang akan kita gunakan untuk train ya. Kalau dari apa yang sudah Ustazah sampaikan, insya Allah tidak banyak yang perlu kalian hafalkan. Paling cuma ungkapan peribahasa, kemudian kata baku tidak bakunya juga tidak usah yang melebar kemana-mana, nggih, cukup yang ditambahan kemarin saja. Selebihnya kalau bahasa Indonesia itu titik beratnya pada keterampilan membaca kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketelitian dalam memilih kalimat. Itu nggih, itu yang menjadi kunci
kalian untuk menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia karena tidak ada yang perlu dihafalkan. Itu nggih, kecermatan. Kalau dalam uraian berarti ya kata kuncinya tulisan kalian, gitu nggih. Itu untuk bahasa Indonesia. Insya Allah tidak sulit. Ada yang mau ditanyakan? Yang belum mencoba soal yang kemarin Ustadz kirimkan di grup WA bisa dicoba dulu ya. Jangan dibuka kuncinya, dicoba sih. Kira-kira dari yang sudah dikerjakan dengan kunci. Dikirimin kuncinya apa, Us? Kuncinya dikirim nanti aja, Us. Biar belajar dulu. Lah kemarin soalnya kan Ustazah mempersiapkan untuk yang absen ganjil. Makanya kan Ustazah mengirimkan kuncinya malam. Harapannya kalian mengerjakan dulu baru kuncinya dilihat. Tapi ternyata setelah kuncinya dikirimkan terjadilah breaking news itu ya kalau tidak ada pembelajaran tatap muka alias kita daring. Tapi enggak mengurangi semangat kalian untuk belajar juga nggih. Gitu. Atau ada PA-nya yang belum mengirimkan kunci? Oh, Ustadz Agus belum. Ustazah juga belum ya. Berarti kalian kerjakan dulu nanti dikirimkan Ustadz malam-malam saja. Gitu ya. Oh ya, Us, nggak apa-apa, Us. Kalau PA-nya sudah Ustazah kirimkan kemarin malah habis maghrib itu sudah Ustazah kirimkan karena hematnya Ustazah itu kalian sudah mengerjakan ketika sore. Jadi nanti habis maghrib tinggal diulang seperti itu. Itu bagi yang absennya ganjil kan sudah persiapan dulu. Kalau yang genap mungkin Mbak, nyicil padahal dulu. akhirnya ulangannya hari Selasa. Ya, nggak apa-apa. Kan hikmahnya bisa belajar lagi gitu nggih. Nggak apa-apa, semuanya pasti ada hikmahnya, tidak perlu khawatir gitu ya. Itu untuk bahasa Indonesia anak-anak. Jangan bosan nggih. Bahasa Indonesia memang bacaan-bacaan dan bacaan gitu ya. Tapi kan insya Allah dengan seperti itu kita literasinya jadi bertambah. Kosakata kita bertambah. Kalau mau ngomong juga enak, banyak kosakata yang sudah kita kuasai. Kalau mau menulis juga tidak ribet gitu ya. Karena kita sudah terbiasa membaca dan menulis. Gitu. Apalagi untuk soal nomor 43 ini ya, nanti tidak usah khawatir ya, tulisannya yang mengalir saja sesuai dengan gambar, nggak usah bingung. Kemarin itu lamanya ada yang karena menentukan nama tokohnya itu sampai bermenit-menit ya nggak selesai-selesai. Ini tokohnya namanya siapa gitu-gitu ya. Itu yang gampang saja, nggak usah dibuat rumit gitu nggih. Untuk yang soal nomor 43. Gitu nggih. Bisa dipahami ya? Kalau tidak ada yang dibahas lagi atau ditanyakan lagi, berarti sudah cukupkan sekian nggih. Selamat belajar. Ikuti saja dengan semangat dan senang hati. Insya Allah tidak akan menjadi sebuah beban gitu ya. Jadi senang saja gitu ya. Jadi apa-apa kalau kita senang insya Allah juga tidak menjadi sebuah yang berat gitu nggih. Kalau itu Ustazah akhiri nggih. Ustazah kembalikan ke Agus kembali. Atau kalian bisa beristirahat sebentar ya untuk melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Minum-minum dulu atau barangkali ada yang mau ke kamar mandi, Ustazah persilahkan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semangat selalu dan sehat selalu juga. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini